Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mik, yang ya, udah kerekam dah. Ulang kalau benar. Enggak, suara dia enggak. Santai dulu. Nanti saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenapa sih? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang pengertian geometri. Geometri adalah Ilmu yang data hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan gelombang ruang. Geometri bangun datar merupakan suatu bentuk geometri yang terdiri dari dua dimensi atau hanya sekedar memiliki luas namun tidak memiliki volume. Contohnya seperti segi 4, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Dasar geometri. Struktur geometri modern mengenai istilah dalam geometri, yaitu yang pertama unsur yang tidak didefinisikan, yang kedua unsur yang didefinisikan, yang ketiga aksioma atau postulat, dan yang keempat enggak mati kan? teorema, dalil, dan atau rumus. Unsur yang tidak didefinisikan yaitu yang pertama titik. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Penanaman titik menggunakan huruf kapital, contohnya titik A, titik P, dan sebagainya. Yang kedua garis. Ada dua cara melakukan penamaan untuk garis, yaitu yang pertama garis yang dinyatakan dengan satu huruf kecil, contohnya garis M. Dimana contoh di sini ada garis M di tengah di sini, dan I. Garis kedua dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital, misalnya garis AB, garis CD, dan garis sebagainya. Yang ketiga, bidang. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas serta tidak memiliki ketebalan. Next. Materi kedua, jenis-jenis bangunan datar. Jenis-jenis bangunan datar, yang pertama persegi. Bangunan datar merupakan bangunan datar dua dimensi terbentuk dari 4 rusuk memiliki panjang sisi yang sama. Yang selanjutnya persegi panjang. Bangunan datar persegi panjang merupakan bangunan datar yang dibentuk oleh dua panjang sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Terdapat 4 sudut siku-siku pada persegi panjang dengan sisi yang saling berhadapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya ada segitiga. Segitiga merupakan bentuk bangunan poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul. Nah, bangunan datar ini termasuk dalam salah satu bentuk geometri. Kalau dari jenisnya itu bangunan datar itu dibagi menjadi 3 jenisnya. Akan gambarkan agar lebih jelas. Segitiga sama sisi itu seperti ini. Nah, mic-mu dulu. Udah? Mengapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena dia memiliki
cuma kakinya ini sama panjang antara ini dengan ini. Lalu yang ketiga di sisi barat seperti ini gambarnya. Dia bisa dilihat dari gambar ini bahwa sisi 1, sisi 2, dan sisi 3 ini tidak sama panjangnya. Maka dikatakan sisi segitiga sebarang. Lalu berdasarkan besar sudutnya, segitiga dapat dibagi menjadi 3, segitiga lancip, segitiga lancip seperti ini. Segitiga lancip adalah segitiga yang dimana besar sudutnya itu masing-masing itu kurang dari 90 derajat. Lalu ada segitiga siku. Segitiga siku itu seperti ini, di mana sudut segitiga ini memiliki besar 90 derajat. Lalu selanjutnya ada segitiga tumpul, adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau salah satu sudutnya memiliki besar antara 90 sampai 180 derajat yang seperti ini. Ada jeda bidang. Jeda bidang merupakan sisi 4 yang setiap pasang sisinya ada pas belajar. Bangun ini termasuk dalam 2 dimensi dengan 2 pasang bentuk setiap bentuknya memiliki panjang. Nyalain mic HP. Enggak ada suara. Panjang. Mic bukan off. Mic. Sejajar dengan pasangannya. Kamu nyalain. Selanjutnya ada belah keempat seperti gambar di samping. Belah keempat adalah bentuk dari 4 buah sisi. 4 buah segitiga siku yang dimana semuanya sisinya sama panjang. Mengapa kita katakan buah siku? Saya akan menjelaskan ini dengan gambar. Ini terdapat di sini dan di sini. Nadia nggak bisa. Trapesium adalah sebuah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk dari 4 buah bentuk di mana 2 bentuk sejajar tetapi tidak sama panjang. Sama seperti segitiga, trapesium memiliki beberapa jenis yaitu trapesium sekarang, trapesium sama kaki, dan trapesium. Dari kan itu dikatakan dia itu dibentuk dari 4 buah bentuk di mana 2 sisi sejajar tetapi tidak sama panjang. Maksudnya 2 sisi sejajar itu seperti ini. Ini dan ini sama sejajar tapi dia tidak sama panjang. Ada yang lain merupakan segi 4 yang sepasang sisinya berdekatan dan sama panjang seperti di atau lingkaran. Itu merupakan bangun datar yang terdiri dari semua titik dalam bidang lingkaran memiliki jarak yang sama dengan jarak dinamakan dengan R atau radius dan apa yang lebih dikenal dengan jari-jari. Lalu selanjutnya yang ketiga ada macam-macam bentuk bangun datar dalam jenis yang sama. Ada macam-macam bentuk bangun datar. Pertama itu ada segi 4. Nah, segi 4 ini memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Dan jenis lain dari segi 4 itu yaitu suatu bentuk 2 dimensi segi banyak atau poligon yang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah sudut. Dan sudut 4 buah. Pertama, kedua. Lalu selanjutnya ada segitiga. Segitiga adalah poligon segi banyak yang memiliki 3 sisi. Segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 3 buah sisi yang berhubungan pada titik 3 sudut. Nah, maksud 3 sudut itu seperti apa yang saya jelaskan tadi di awal? Ini, dan ini. Lalu dia itu segitiga dapat dikelompokkan berdasarkan pada sisinya dan setiap sisinya dijelaskan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagan tentang hubungan dengan jenis segitiga.
Jadi ini adalah program mengenai tentang jenis segitiga. Nah, yang jenis segitiga ke samping ini merupakan yang segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku merupakan pengelompokan segitiga berdasarkan besar sudutnya, yang dimana segitiga lancip adalah besar sudutnya kurang dari 90 derajat, segitiga tumpul lebih dari 90 derajat, dan segitiga siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, sedangkan yang ke bawah ini merupakan pengelompokan berdasarkan panjang sisinya, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Nah, yang pertama itu ada segitiga lancip. Nah, jadi segitiga sama sisi itu bisa juga termasuk ke dalam segitiga lancip. Nah, kan segitiga sama sisi itu kan ini apa namanya, segitiganya itu otomatis semua sisinya tuh sama panjang. Nah, otomatis besar sudutnya juga sama, yang dimana kan jumlah seluruh sudut dari segitiga itu ada 180 derajat. Nah, berarti yang setiap sudutnya ini 60 derajat. Nah, 60 derajat itu kurang dari 90 derajat, berarti termasuk ke dalam segitiga lancip. Nah, jadi segitiga sama sisi itu dapat juga disebut sebagai segitiga lancip sama sisi. Tetapi segitiga sama sisi itu tidak termasuk ke dalam segitiga tumpul maupun segitiga siku-siku. Karena tadi balik lagi, semua besar sudut dari segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat. Nah, kemudian segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini termasuk ke dalam segitiga lancip. Nah, kayak gini. Kenapa dia disebut sebagai segitiga lancip? Kan segitiga sama sisi itu yang dimana yang panjang sisinya itu yang sama yang ini. Nah, segitiga sama kaki itu besar sudutnya itu yang ini sama yang ininya tuh sama. Jadi misalkan besar sudut di sini sama dengan 70 derajat dan yang di sini juga 70 derajat, maka yang di sini sama dengan 40 derajat. Yang dimana 70 derajat dan juga 40 derajat kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga sama sisi sama kaki juga termasuk ke dalam segitiga, dapat disebut juga segitiga tumpul sama kaki. Yang dimana misalkan segitiga sama kaki itu kan tadi syaratnya yang ini besar, panjang sisinya sama dan besar sudut yang di bawahnya ini sama. Yang artinya misalkan di sini kita taruh 100 derajat, maka di sini sama dengan 40 derajat, di sini juga 40 derajat. Yang dimana sudut yang ini itu merupakan lebih dari 90 derajat yang termasuk ke dalam segitiga tumpul. Bisa juga disebut segitiga tumpul. Nah, kemudian segitiga siku-siku. Segitiga sama kaki juga bisa dia disebut sebagai segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku itu kan besar sudutnya tuh di sini sama dengan 90 derajat. Nah, yang besar sudut yang di bagian sini dan bagian sini bisa saja sama-sama 45 derajat. Jadi termasuk ke dalam segitiga siku-siku sama kaki. Nah, segitiga sembarang seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau segitiga sembarang itu memiliki jumlah sisi yang berbeda-beda. Jadi otomatis besar sudutnya juga berbeda-beda. Nah, jadi segitiga sembarang termasuk ke dalam segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip sembarang, segitiga tumpul sembarang, dan segitiga siku-siku sembarang. Jadi selanjutnya ini adalah bagian tentang hubungan dengan jenis segi empat. Nah, tadi sudah disebutkan macam-macam dari segi empat itu. Nah, yang pertama segi empat berdasarkan dua golongan besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu layang-layang. Nah, layang-layang ini kan dengan syaratnya tuh ada dua sisi berdekatan yang masing-masing panjangnya tuh sama. Tadi gambar layang-layang kan seperti ini. Yang dimana yang ini sama yang ini harus panjang, tapi tidak disyaratkan untuk yang berhadapannya.
sehingga dapat sama atau juga dapat berbeda. Nah, kemudian yang trapesium. Trapesium tadi gambarnya bisa seperti ini. Trapesium ada banyak jenisnya, jadi bisa juga dia juga kayak gini. Terus trapesium itu kan syaratnya sisi yang ini sama yang ini harus sejajar. Dan tidak pernah disebutkan mengenai sisi lain yang tidak selalu sejajar. Artinya tuh dapat juga sejajar antara sisi yang ini sama yang ini. Jadi yang selalu dibahas dalam trapesium itu mengenai sisi yang ini sama yang ini yang harus sejajar. Nah, di sini kan disebut jejar genjang. Jejar genjang itu mengisyaratkan sisi-sisi yang berhadapannya tuh harus sejajar. Gambar jejar genjang kan seperti ini. Syarat dari jejar genjang itu sisi yang ini dan yang ini harus sejajar. Yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Nah, kemudian tetapi jejar genjang tuh tidak pernah membatasi mengenai panjang sisinya. Yang penting sisi-sisi yang berhadapannya tuh sejajar. Nah, jika pada layang-layang sisi yang berhadapannya ini sejajar, maka akan berbentuk jejar genjang. Begitu juga dengan trapesium. Misalkan sisinya yang ini, jika sepasang sisi yang berhadapan yang lain yang ini tuh sejajar seperti ini, maka akan terbentuk juga jejar genjang. Nah, tadi kan jejar genjang itu tidak membatasi mengenai panjang sisinya. Nah, jika kebetulan seluruh panjang sisi dari jejar genjang itu sama, maka akan terbentuk jejar genjang khusus yang disebut dengan belah ketupat. Pada jejar genjang juga tidak disebutkan mengenai besar sudutnya harus berapa. Jadi misalkan masing-masing sudut pada jejar genjang ini membentuk 90 derajat, maka akan berbentuk persegi panjang. Pada belah ketupat juga tidak disebutkan mengenai mengenai besar sudutnya. Jadi apabila sudut dari belah ketupat itu 90 derajat, maka akan terbentuk persegi. Terus yang persegi panjang juga tidak pernah diisyaratkan mengenai panjang sisinya. Jadi ukuran panjang dan lebarnya bisa aja beda, bisa aja sama. Yang dimana kalau ukuran seluruh panjang sisinya sama, maka disebut juga dengan persegi. Selanjutnya memecahkan konsep geometri dalam memecahkan masalah. Nah, di sini ada soal bangun datar berikut yang memiliki 4 sisi adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau belah ketupat itu memiliki 4 buah sisi yang dimana sisi yang berdekatannya itu harus sama panjang. Kemudian yang trapesium juga memiliki 4 sisi yang dimana sisi yang sisinya ini yang berhadapannya itu sejajar, satu sisinya sejajar. Kemudian yang segitiga memiliki 3 sisi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa segitiga itu bukan termasuk ke dalam bangun datar yang memiliki 4 sisi. Jadi jawaban yang benar dari pernyataan di atas adalah 1, 2. Karena 1 dan 2 aja nggak ada, berarti 1 dan 2 dan 4. Ya, itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Tantan. Pegang. Saya mau screenshot dulu. Jangan pada live dulu, saya mau screenshot. Boleh. Anak matiin screen share-nya tuh yang di laptopnya. Ya. Ya. Aku lihat Google. Ya, Bentar. ada kucing Jo. Pada keluar kalian nih, padahal saya belum screenshot. Tapi ada. Ya, kenapa pada live duluan padahal saya screenshot yang masa baru. Tapi udah selesai. Terima kasih. Yang live enggak dihitung ya. Masalahnya lagi 3 pertemuan loh.